Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pembahasan kita pada siang hari ini adalah tentang adabul khilaf, tentang bagaimana adab seorang muslim tatkala menghadapi khilaf atau perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Karena jika seorang tidak memahami adab ini, tidak memahami bagaimana adab dalam menghadapi khilaf, maka yang timbul adalah perpecahan dan pertikaian. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bertikai dan berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wartalafu. Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin terdahulu, ahlul kitab, tafarraqu wakhtalafu, mereka berpecah belah, mereka berselisih. Dan kenyataan yang ada demikian, sering timbul perpecahan, sering timbul perselisihan, bahkan di kalangan ahlu sunnah sendiri, gara-gara tidak memahami adab dalam menghadapi permasalahan khilafiyah di antara kalangan para ulama. Oleh karenanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah membahas dalam buku-buku mereka tentang bagaimana sikap yang benar atau manhaj ahlu sunnah, manhaj salaf dalam menghadapi khilaf. Di antara yang membahas dengan bahasan yang baik dalam permasalahan ini adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam banyak perkataan-perkataannya dalam Majmu' Al-Fatawa. Demikian juga seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, tatkala beliau menjelaskan tentang hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Wa illam yastati fa bi qalbihi, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Nah, beliau tatkala menjelaskan kemungkaran manakah yang harus diingkari, ya, ternyata tidak semua hal yang menurut kita mungkar itu ternyata boleh diingkari. Jika ternyata kemungkaran tersebut menurut kita mungkar namun menurut orang lain tidak, ternyata kemungkaran tersebut masih masuk dalam ranah khilaf di kalangan para ulama. Kalau ternyata permasalahan tersebut khilaf di kalangan para ulama, maka tidak boleh kita mengingkari, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan kita tahu bahwasanya syaitan sangat ingin atau sangat bersemangat untuk memecah belah di antara kaum muslimin, terkhususkan di antara orang-orang yang menyeru kepada tauhid, di antara ahli sunnah wal jamaah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum. Sungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat, tetapi syaitan tidak putus asa untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Karenanya seorang yang mengaku bermanhaj ahlu sunnah atau mengaku bermanhaj salaf, dia harus tahu bagaimana sih manhaj ahlu sunnah dalam menghadapi masalah khilafiyah. Ya, sebagaimana ada manhaj ahlu sunnah dalam berakidah, sebagaimana ada manhaj ahlu sunnah dalam menghadapi, menyikapi pemimpin, menyikapi penguasa. Ya, demikian juga bagaimana ya manhaj ahlu sunnah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan agama. Maka demikian juga ada manhaj ahlu sunnah dalam memahami masalah khilafiyah. Ternyata kalau kita simpulkan dari penjelasan para ulama ya menyebutkan bahwasanya inti dari pengajian kita ini ya, bahwasanya kalau permasalahan itu khilaf di kalangan para ulama dan khilafnya mu'tabar artinya khilafnya diakui, khilafnya benar-benar kuat. Ya, nanti akan kita sebutkan berbagai macam model khilaf. Khilafnya benar-benar kuat, khilafnya diakui dan benar-benar khilaf di kalangan para ulama, dan kita buka buku-buku fikih klasik kita dapati khilaf tersebut, maka wajib bagi kita untuk
toleransi. Saya ulangi lagi, wajib bagi kita untuk apa? Toleransi dan menghargai pendapat orang yang menyelisih kita. Ini inti dari pengajian kita. Jadi paling utama dalam hal ini, kalau kita tahu masalah khilaf, maka wajib bagi kita untuk toleransi. Boleh kita mengatakan saya benar, dia salah. Ini tidak dilarang. Dari dahulu para ulama terjadi perselisihan dan mereka saling membantah, ya, menyalahkan yang lain. Namun tidak sampai pada pernyataan sesat menyesatkan, apalagi kafir mengkafirkan. Ya. Hanya pada tingkatan saya benar, kamu salah. Yang lebih benar seperti ini. Ya, dalilmu kurang kuat. Ini dari dahulu sudah ada kalau kita buka buku-buku fikih klasik. Yang jadi masalah memang kebanyakan orang yang kenceng-kencengan dalam masalah ini biasanya baru ngaji. Ya, bahkan lebih kenceng dari ustadznya biasanya, benar. Ya. Lebih kenceng daripada ustadznya, hanya ribut di keluarga. Ustadznya kok begini biasa, kok ustadznya nggak kenceng ya? Bukan ustadznya nggak kenceng, dia berhadapan dengan satu manhaj yang harus dia jalani. Manhaj Ahlussunnah dalam menghadapi masalah khilaf. Dia sudah belajar ini masalah khilaf, terus masa dia mau kenceng-kencengan? Akhirnya terkadang ustaz terpaksa kenceng gara-gara murid-muridnya, ya. Ustaz yang membela kepada murid-muridnya. Ada ustaz yang seperti itu, ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya katakan menjadi masalah timbul permasalahan-permasalahan yang seharusnya tidak perlu ribut jadi ribut gara-gara baru ngaji, ya. Baru ngaji. Orang-orang yang sering menelaah buku-buku fikih klasik, ya, seperti kitab Bidayatul Mujtahid, ya, karangan Ibnu Rushd yang menjelaskan tentang fikih 4 mazhab. Atau dia boleh baca misalnya kitab mazhab Hambali, ya, Al-Mughni. Al-Mughni juga menyebutkan, Ibnu Qudamah menyebutkan khilaf-khilaf di kalangan para ulama. Atau dia buka buku-buku ulama mazhab Syafi'iyah seperti Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karang Imam Nawawi. Dia akan dapati banyak khilaf. Dan mereka mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Ini benar, ini salah. Begitu saja. Ini pendapat ini lebih tepat, ini kurang tepat. Ini dalilnya ini. Kita bantah tidak benar seperti itu. Tidak ada di situ sesat menyesatkan, ngawur mengawurkan, gila menggilakan, sinting mensintingkan, enggak ada. Apalagi kafir mengkafirkan, bid'ah mentabdi' enggak ada. Bid'ah menidakkan tidak ada. Nah, oleh karenanya jika seorang semakin belajar dan belajar, dia mengetahui bahwasanya, ya, para ulama dalam masalah khilafiyah, ya, mereka benar-benar berlapang dada. Dan para ulama kita sudah mencontohkan tentang sikap lapang dada ini. Contoh yang paling nyata adalah antara Syekh bin Baz dengan Syekh Albani rahimahullah. Khilaf dalam banyak masalah. Masalah-masalah fikih tentunya, bukan masalah usul, bukan masalah inti daripada agama. Ya, contohnya Syekh bin Baz memandang bagi wanita menutup wajah wajib. Kemudian Syekh Albani mengatakan tidak wajib. Hilaf. Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya wajib tatkala sami Allah liman hamidah mendekapkan tangan sedekap sami Allah liman. Syekh Albani mengatakan bid'ah. Ya, mendekap apa? Bid'ah, harus diturunkan. Kemudian contohnya Syekh bin Baz dan juga para ulama Saudi mengatakan boleh salat lebih daripada 11 rakaat tatkala salat tarawih. Syekh Albani mengatakan lebih dari 11, lebih dari 13 bid'ah, contohnya. Para ulama Saudi mengatakan kredit itu boleh. Syekh Albani mengatakan riba. Kan ngeri. Ini riba, ini bid'ah, ngeri. Contohnya lagi masalah berkaitan dengan darah. Para ulama Saudi di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah membolehkan tatkala terjadi penyerangan Irak kepada Kuwait dan kepada Arab Saudi, maka boleh minta tolong kepada Amerika untuk membela Arab Saudi tatkala itu karena pertahanan tidak kuat. Ya. Baik, Syekh Albani mengatakan tidak boleh. Ini berkaitan dengan masalah apa? Hidup mati, ya. Antara dihancurkannya Arab Saudi atau tidak, sehingga perlu minta pertolongan kepada orang-orang musyrikin atau tidak. Ini khilaf yang kuat di antara para ulama. Namun antum dapati begitu lemah lembut dan kasih sayang antara Syekh bin Baz dengan Syekh Albani rahimahullah. Bahkan Syekh bin Baz ditanya, siapakah mujaddid abad ini, siapakah pembaharu abad ini? Maka Syekh bin Baz mengatakan Syekh Albani rahimahullah taala. Ya. Saling menyayangi di antara. Saya pernah bertemu dengan seorang guru mengatakan, saya melihat Syekh bin Baz dan Syekh Albani waktu bertemu saling berusaha mencium kepala di antara mereka. Ya, karena saling menghormati di antara mereka. Ini kalau kita enggak, masalah gerak jari sudah ribut. Ya, akhi mau gerak jari mau enggak ada yang mati, enggak ada masalah. Iya, kalau ada yang gerak, ada yang enggak gerak, ada yang mati atau tidak? Tidak.
Ini Amerika datang atau tidak, ini masalah hidup dan mati. Iya tidak? Antara hidup dan mati, pertahanan negara diserang sama negara, boleh enggak minta tolong sama Amerika atau tidak? Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Itu mereka tidak ribut. Mereka bilang salah. Saya bagaimana itu pendapat yang salah, wajar. Saya menyalahkan ustaz yang lain, tapi ustaznya tidak saya jatuhkan, ustaznya tidak saya rendahkan. Itu pendapat salah. Yang benar begini, yang itu hak Nabi Mas. Jadi kalau masalah khilafiyah, kita berhak mengatakan kamu salah, boleh. Kalau kita yakin, kalau enggak ya kita bilang pendapat saya menurut saya lebih kuat dengan bahasa yang lebih halus sebagaimana perkataan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wallahu alam, ini menurut yang saya lihat. Murid-murid Syekh Utsaimin rahimahullah, mereka lebih lembut dalam masalah khilafiyah. Kenapa? Karena guru mereka Syekh Utsaimin dalam buku-bukunya seperti Syarhul Mumti, jarang beliau mengatakan itu salah, ini benar, jarang. Seringnya beliau mengatakan pendapat yang hati saya lebih condong kepadanya. Jadi bahasanya lebih apa? Lebih halus. Pendapat yang hati saya lebih condong kepadanya berdasarkan dalil adalah ini. Ya. Itu sering diucapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Sehingga kita tidak temukan apa namanya? Mana ini bagus ya? Tes. Sehingga kita tidak menemukan murid-murid beliau yang ta'assub kepada Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Oleh karenanya terkadang murid-murid ya menjadi ta'assub karena gaya gurunya kadang-kadang, ya. Terkadang gara-gara model gurunya tatkala mengajar. Tatkala gurunya menganggap permasalahan khilafiyah seperti masalah yang qat'i, masalah yang pasti, bukan masalah yang dhanni, padahal masalahnya masalah yang dhanniyat, masalah yang masih belum pasti. Kemudian cara dia menyampaikan yang benar ini tuh salah, itu ngawur, sesat, ya. Murid-muridnya jadinya akhirnya apa? Merendahkan yang lain dan mengagungkan apa? Dia. Kenapa? Dia cara mengajarnya seperti itu, mengajarkan muridnya untuk apa? Ta'assub. Saya bukannya ta'assub sama apa namanya, guru-guru saya atau secara umum kepada Universitas Islam Madinah, namun kita di sana tidak pernah diajarin ta'assub. Guru-guru kita kalau ngajar di kelas ini disebutkan misalnya khilaf masalah ini, pendapat Syafi'iyah, pendapat Hanabilah, pendapat misalnya mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Kemudian kita saling berdialog di kelas. Kata guru saya, menurut saya yang kuat ini. Ada yang debat, tidak, Syekh yang benar begini. Terserah. Dia tidak maksa, paham? Dia tidak maksa. Itu kita demikian belajarnya. Makanya sering orang-orang tatkala di musim haji mengatakan di sini apa Arab Saudi ta'assub dengan mazhab Hambali, kita mengatakan tidak benar. Kita bahkan di Universitas Islam Madinah sejak awal sudah diajari fikih 4 mazhab, bukan diajari fikih 1 mazhab. Dan di Universitas Islam Madinah berbagai macam orang, ada yang datang dengan bermazhab Hambali, ada yang datang dengan bermazhab Syafi'i dari negaranya, ada yang datang sejak dari negaranya bermazhab Malikiyah. Tatkala datang di kelas enggak mungkin kita maksa-maksa. Ya. Kita hanya jelasin, guru-guru hanya menjelaskan, kemudian diserahkan kembali kepada murid-murid. Bahkan waktu saya di S3, ya termasuk guru yang sangat berlapang dada, guru saya Profesor Dr. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah taala. Ya, waktu beliau ngajar, dia suruh dialog. Kita dialog sama Syekh, biasa Syekh bikin debatnya jadi masalah. Debatnya jadi masalah, ya. Ya, karena kita dibuat apa namanya, dada kita untuk lapang masalah khilafiyah, bahwasanya bisa jadi pendapat kita salah dan bisa jadi pendapat saudara kita yang lebih benar. Maksud saya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kembalikan bahwasanya dalam masalah khilaf seorang harus ingat bagaimana manhaj Ahlussunnah dalam menghadapi masalah khilaf. Kalau kita sudah tahu ini khilaf di kalangan para ulama, terutama di kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka saya katakan boleh kita mengatakan saya yang benar, itu yang salah, boleh. Namun yang lebih beradab kita mengatakan pendapat saya menurut saya lebih kuat. Ini lebih beradab daripada kita kamu salah saya benar. Ini lebih berat. Tapi kalau sebagaimana cara Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan pendapat ini lebih kuat dalilnya daripada yang itu, ini lebih ringan. Boleh kita mengatakan kita yang benar, dia yang salah. Namun kita harus toleransi dan menghargai pendapat orang yang menyelisih kita selama permasalahan tersebut permasalahan khilafiyah. Kalau Anda memahami hal ini, maka akan banyak permasalahan yang ringan di masyarakat. Maka saya sangat anjurkan kepada para hadirin, kalau ada kajian tentang fikih mazhab Syafi'i, maka pelajari fikih mazhab Syafi'i. Karena kebanyakan kita
saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, kebanyakan mereka mengaku bermadzhab apa? Syafi'i. Nah, kita harus kenal bagaimana menurut madzhab Syafi'i dalam permasalahan-permasalahan ini. Kalau ternyata pendapat mereka ternyata ada menurut madzhab Syafi'i seperti itu, maka kita boleh mengatakan saya yang lebih kuat, ini kurang kuat, namun tidak boleh membid'ah-bid'ahkan. Tidak boleh. Kenapa? Toh ini permasalahan khilaf di kalangan para ulama, dan permasalahan tersebut banyak ya, seperti permasalahan banyak yang menurut kita sejak dahulu dikatakan bid'ah, ternyata tidak. Sejak dahulu, sejak kita kecil saya dengar itu bid'ah, ternyata tidak misalnya ya. Contohnya permasalahan tersebut, contohnya masalah kunut misalnya. Masalah kunut subuh. Ya, dari dulu sudah ada dua organisasi besar ya. Mohon maaf seperti Organisasi Muhammadiyah dan saudara-saudara kita dari NU misalnya, yang satu mempertahankan kunut, yang satu tidak mau kunut. Sampai saya waktu di kampung dibikin itu masjid kunut, tak mau sholat di situ. Ya, cari masjid lain. Ini benar ini. Yang satunya itu enggak kunut, sholatnya tidak sah di sini aja. Akhirnya apa? Dan apakah seperti itu Ahlus Sunnah? Ternyata enggak, masalah khilaf yang sangat sepele masalah ini. Khilaf yang sangat sepele masalah ini. Kemudian ribut gara-gara masalah kunut, ini ribut sangat tidak keren ya. Kalau mau ribut masalah syirik, ada orang bilang Aisyah kafir ya, kita ribut. Masalah iman dan kufur. Ini masalah kunut enggak kunut, ngapain ribut? Nanti mau kunut enggak. Bahkan dalam masalah ini ya, nanti mungkin saya bacakan riwayatnya. Bagi Imam Syafi'i pernah sholat di suatu masjid bermadzhab Abu Hanifah. Dia tidak kunut. Kenapa? Dia menghargai di situ madzhab Abu Hanifah tidak ada kunut. Dia tidak kunut. Yang menganggap kunut subuh itu sunnah adalah madzhab Syafi'i dan sebagian madzhab Maliki. Yang mengatakan kunut tidak sunnah, tidak disyariatkan ya, adalah madzhab Hambali dan madzhab Hanafi ya. Kalau kita hitung-hitungan dua mazhab, sama-sama dua mazhab. Tidak. Berarti khilafnya kuat atau tidak? Khilafnya kuat. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan kunut subuh disyariatkan? Karena mereka memandang hadisnya sahih. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang seorang perawi yang dalam sanad tersebut. Menurut Anda dhaif, Anda tidak mau amalkan, ya menurut dia sahih bagaimana? Menurut dia hadis ini sahih dan rawinya terpercaya, konsekuensi dari dia mensahihkan hadis itu diamalkan. Anda menganggap hadis ini lemah, konsekuensinya Anda tinggalkan, ini terserah Anda. Tidak sampai pada derajat apa? Bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan. Oleh karena yang jadi masalah ribut itu karena bahlul sama-sama bahlul, ini yang jadi masalah. Ini bahlul sama bahlul, perempuan bahlulah sama bahlulah. Ini masalahnya. Ya, satunya menganggap ini perkara yang harus ya ditegakkan al-wala wal bara, ya perang-perangan agama, pada masalah ringan. Bahkan para ulama yang mengatakan kunut subuh tidak sunnah, sampai saya belum mendapati ulama dari Ahlus Sunnah zaman sekarang ya, saya belum mendapati, mungkin ada tapi saya belum mendapati ya, atau dari ulama mazhab, maksud saya ulama mazhab mungkin ada tapi saya belum mendapati yang menyatakan bahwasanya kunut subuh bid'ah ya. Sampai mengucapkan kunut subuh bid'ah pun saya tidak dapati dari ulama mazhab. Ada pendapat sebagian sahabat yang mengatakan muhdats. Ya ada, diriwayatkan sahabat mengatakan muhdats, tapi kita mengatakan untuk ulama mazhab yang setelah meneliti dalil-dalil semuanya, saya belum menemukan ulama mazhab yang berkesimpulan bahwasanya itu adalah bid'ah. Kalaupun ada yang menganggap bid'ah, toh ini masalah khilafiyah. Sebagaimana Syekh Albani menganggap menurunkan bersedekap setelah sebagaimana Syekh Albani yang beranggapan setelah i'tidal sedekap itu bid'ah, toh Syekh Albani juga tidak menyesat-nyesatkan siapa? Tidak menyesat-nyesatkan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Apalagi tidak sampai derajat bid'ah ya. Ada sampai tidak derajat bid'ah. Oleh karenanya sampai ulama-ulama yang mengatakan tidak disyariatkan seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah dan para ulama di Arab Saudi kebanyakan, mereka mengatakan kalau Anda sholat di belakang orang yang kunut subuh, Anda ikut kunut. Kenapa? Karena Anda fungsinya statusnya sekarang sebagai makmum. Ini terkadang belum bisa diterima oleh teman-teman kita. Kenapa? Kebiasaannya kalau imamnya kunut dia nggak mau sholat situ, dan kalau imamnya kunut dia tidak mau, begini dia apa? Kita datangkan fatwa tidak bisa. Kenapa? Sudah kebiasaan.
Bukan apa-apa, karena sudah kebiasaan kalau imamnya kunut dia tangannya merasa berat mau begini, malu sama imam. Sudah bilang enggak harus tangannya mas gini. Dia malah gini aja deh, cuek aja ngomong. Iya, karena merubah kebiasaan susah. Ya, merubah kebiasaan apa? Susah. Padahal kita sudah datangkan, ini fatwa. Saya bilang ini fatwa saya apa namanya Utsaimin. Ente kurang lagi, ini fatwa Ibnu Taimiyah masih kurang. Ini fatwa Imam Ahmad masih kurang. Tetap aja tidak mau karena kebiasaan. Saya bilang kalau Anda tidak menganggap enggak jadi masalah. Silakan. Ya cuma saya katakan bahwasanya demikianlah fatwa para ulama. Karena Anda statusnya sebagai makmum, maka ikutilah ritual rangkaian salat. Kebetulan salat tersebut masih perkara ijtihadiyah. Ya, dan ijtihadiyah makmum ikut sama imam. Kalau masalah ijtihadiyah, makmum ikut sama imam. Ini contoh ya. Demikian juga permasalahan-permasalahan yang lain ya. Sehingga dengan demikian kita ya sangat diperlukan kita untuk mempelajari fikih mazhab Syafi'i. Ya, semakin kita belajar kita semakin berlapang dada. Kita tahu bahwasanya ternyata mereka juga punya dalil. Ternyata mereka juga ada ulamanya ya. Sehingga kita tidak ngotot-ngototan ya. Ada perkara-perkara, makanya kenapa saya tulis buku tentang mazhab Syafi'i yang ditinggalkan, yaitu yang keluar dari khilaf. Itu yang khilaf yang diada-adakan. Khilaf yang diada-adakan yang mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh, dia justru mengatakan apa? Boleh ya. Seperti contohnya masalah tahlilan. Masalah tahlilan atau acara-acara seperti itu kalau kita buka buku-buku mazhab Syafi'i, semuanya melarang. Imam makruh, ada yang mengatakan makruh ya. Ada yang mengatakan haram, tidak keluar dari makruh dan haram. Ya, kemudian datang dijadikan sunnah, maka ini tidak boleh. Ini khilaf yang baru muncul yang sebelumnya tidak ada ya. Adapun khilaf tersebut sudah ada dari buku-buku klasik, buku-buku fikih klasik, maka hendaknya kita berlapang dada menghadapi permasalahan khilaf tersebut. Demikian juga selain permasalahan-permasalahan khilaf yang klasik, demikian juga permasalahan-permasalahan khilaf yang kontemporer. Jadi ini akan ada terus masalah khilaf kontemporer karena demikian manusia tidak memiliki sudut pandang yang sama, terkadang memandang dari sudut pandang yang berbeda. Dan kita telah melewati masalah-masalah khilaf yang benar-benar bikin kita khilaf. Kenapa? Gara-gara kita tidak memiliki adab khilaf. Gara-gara tidak memiliki adab khilaf. Contoh kemarin misalnya masalah ikut pemilu ya. Ikut pemilu masalah khilafiyah ya. Ini sudah jelas-jelas khilaf di kalangan para ulama. Yang mengatakan tidak boleh silakan ya. Dia punya pandangan dan punya dalil. Yang mengatakan boleh juga punya pandangan dan dalil dengan kemaslahatan yang dia timbang. Yang mengatakan tidak boleh juga dia punya kemaslahatan yang dia timbang. Ya silakan. Tidak boleh sampai pada derajat apa? Menyesat-nyesatkan. Karena terkadang yang memprovokasi murid-murid adalah gurunya. Tatkala gurunya memprovokasi akan ini masalah syirik, masalah kufur, Pak. Ini bahaya seperti ini. Kita jangan seperti orang-orang takfiri ya. Yang waktu musim-musim pemilu sampai keluar fatwa dari mereka, siapa yang ikut pemilu maka musyrik. Repot seperti ini. Gara-gara nyoblos jadi apa? Musyrik, jadi kafir. Kok bisa? Saya nggak tahu gimana caranya. Ya. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan dengan kelaziman. Mengkafirkan dengan apa? Kelaziman. Kenapa? Anda nyoblos, kelazimannya Anda mendukung demokrasi. Mendukung demokrasi, suara terbanyak adalah suara manusia, bukan suara Tuhan. Berarti ini menyaingi Tuhan. Berarti apa? Kesyirikan. Ya. Anda ridho dengan kesyirikan, berarti Anda apa? Kafir. Repot. Kalau kelaziman, ya orang yang merokok pun bisa kita kafirkan. Ente merokok, berarti ente kafir. Kenapa bisa demikian? Rasulullah sudah bersabda, tidak boleh beri kemudaratan bagi dirimu dan bagi orang lain. Tapi Anda tetap nekat melanggar perintah Nabi SAW. Dan tidaklah Anda melanggar perintah Nabi kecuali Anda merendahkan Nabi. Anda merendahkan Nabi berarti Anda kafir, Anda munafik. Kalau segitu semua orang yang melakukan maksiat bisa jadi apa? Kafir. Maka saya katakan sebagaimana kita ya berlapang dada dalam masalah khilafiyah yang klasik, demikian juga masalah khilafiyah yang kontemporer. Terutama jika ulama ahlu sunnah khilaf, dan terutama bukan masalah akidah. Terutama misalnya masalah fikih. Ya, karena kalau tidak memiliki manhaj ahlu sunnah, manhaj salafi dalam menghadapi, tidak punya adab dalam menghadapi masalah khilaf, maka akan timbul perpecahan dan akan timbul permusuhan padahal permasalahannya ringan. Kalau permasalahannya mau dibesar-besarkan jadi besar. Contohnya Syekh Albani mengatakan sedekah setelah i'tidal bid'ah. Kalau kita mau besar-besarkan, ente mubtadi, kenapa ente begini? Kita bisa, padahal Syekh Albani biasa-biasa saja sama Syekh bin Bas.
Kalau kita membesar-besarkan, si Albani bilang kredit itu riba. Sementara ulama-ulama Lajnah Daimah, ulama Arab Saudi mengatakan tidak riba. Kalau kita mau keceng-kecengan, kita bilang ente pemakan riba kredit. Ribut atau tidak? Ribut. Tapi tatkala kita tahu ini khilafiyah, ya, maka jadi lapang dada sebagaimana Syekh Albani berlapang dada dengan para ulama yang lain, ya. Ya. Seperti ulama yang lain mengatakan wajib menutup wajah aurat misalnya. Saya mengatakan bukan aurat boleh dibuka. Ente kenapa buka aurat istri ente di luar? Repot. Kalau kita mau khilaf, jadi ribut. Kenapa? Tatkala kita tidak punya adab dalam menghadapi masalah khilafiyah. Ini masalah klasik, demikian juga masalah-masalah kontemporer, ya. Maka saya katakan kalau masalah-masalah kontemporer kita harus lapang dada dalam menghadapinya. Apalagi masalah-masalah yang klasik. Yang kontemporer saja kita harus berlapang dada, apalagi itu khilafnya sejak zaman bahala, ya. Dan khilaf-khilaf terus ada, antum sendiri tahu masalah khilaf tetap ada, ya. Contoh, misalnya khilaf-khilaf sekarang banyak sekali. Contohnya masalah puasa. Ada yang bilang tidak boleh puasa hari apa? Sabtu misalnya. Puasa Syawal pas hari Sabtu batalin, tidak boleh. Rasulullah larang. Ya, ada pendapat. Jumhur mengatakan tidak mengapa. Ya, enggak usah ribut masalah ini. Tidak usah ribut. Ada yang gerak-gerak jari. Goyang. Kita alhamdulillah masih ramah-ramah, ya. Di tempat lain, di negara lain, teman saya cerita, ada orang gerak-gerak jari diangkat sama orang keluar dari masjid. Dia lagi begini, diangkat sama orang. Dia tidak mau begini karena dia sunnah, dia paksa mau dilarang dia tetap aja begini. Nah, konsekuensinya dia diangkat dikeluarkan dari masjid. Ini terjadi di negara lain. Kita mengatakan nggak enak juga kan? Maksud saya kalau orang tahu adab dia tidak akan ribut. Contoh lagi masalah khilaf seperti misalnya Idul Adha dan sering ribut masalah ini. Ikut Saudi atau ikut apa? Pemerintah. Yang mengatakan ikut Saudi hari Arafahnya kan di Saudi, ya. Padang Arafahnya di mana? Di Saudi, kecuali padang Arafahnya pindah ke Tebet, ya boleh kita ikut di Tebet. Puasa hari Arafahnya harus ikut wukufnya jemaah haji di mana? Di padang Arafah. Logika yang benar, tapi ada dalil yang lain membantah artinya. Yang lain mengatakan tidak, karena dimaksud bukan Arafahnya, yang dimaksud adalah tanggal 9 Zulhijjah. Bahkan meskipun haji tidak ada, tetap aja ada puasa tanggal 9 apa? Zulhijjah, meskipun haji tidak ada. Taruhlah Arab Saudi dikuasai orang kafir, tidak ada, tetap aja puasa tanggal 9 ada atau tidak? Ada, meskipun tidak ada jemaah haji di sana. Intinya, maksud saya ini masalah cara pandang yang berbeda. Tidak usah ngotot-ngototan. Yang mau puasa silakan, yang enggak menganggap puasanya ikut Indonesia, yang enggak puasanya ikut Arab Saudi silakan. Tapi kalau sudah ngotot-ngototan, ya mengatakan ini sesat, ini parah, ini macam, ini yang tidak benar. Ini tidak beradab namanya. Ini tidak beradab, ya. Oleh karenanya, dan ini sangat kembali kepada para dai hendaknya mengajarkan adab kepada murid-muridnya sehingga menghargai yang lain, sehingga menghargai pendapat yang lain. Dia harus jelaskan pada murid-muridnya bahwasanya saya bisa jadi salah. Ini harus dijelaskan. Karena kalau dia merasa terus benar, maka muridnya akan menjadi fanatik tanpa dia sadari. Kalau ditanya, saya tidak pernah ngajar murid saya fanatik, tapi gaya ente buat murid-murid ente fanatik. Gayanya gimana? Salah, ngawur. Nanti kalau ente bahas begitu caranya, murid-murid jadi semangat enggak? Semangat. Oh iya ngawur ya. Lebih ngawur daripada gurunya nanti. Tapi kalau ente bahas dengan lemah lembut, ente bilang, itu pendapat ini kuat, ya itu salah, tapi itu juga pendapat. Itu orang dengarnya lebih enak. Ini tidak akan merendahkan yang lainnya. Ya. Nanti ada seorang ustadz, ya, didatangi. Ustadz itu punya pendapat begini. Lantas orang tersebut bilang, Ustaz, tapi Ustaz Yazid mengatakan demikian. Maka Ustaz ini marah. La Yazid wala Yuzad katanya. Tidak si Yazid dan tidak si Yuzad. Nah, itu tidak boleh begitu harusnya. Harusnya dihargai pendapat Ustaz yang lain. Tapi kalau dia caranya seperti itu, orang jadi kan gimana? Maksud saya terkadang murid, ya, terkadang dai yang menjadikan mental dari murid-muridnya seperti itu. Terus yang paling penting juga, ya, ini supaya saya tidak terlupakan, nasihat kepada murid-murid, ya, jangan memprovokasi guru-guru kita. Ya. Terkadang guru-guru kita terprovokasi gara-gara kita, ya. Jangan. Saya tadi kalau Anda bertanya kepada Ustaz, Anda bilang, Ustaz, apa hukum ini? Hukumnya demikian, kata Ustaz, misalnya haram. Anda jangan bilang, tapi Ustaz Firanda bilang begini, jangan. Siapa Firanda katanya? Ya repot kayak gitu. Firanda badannya besar, Ustaz. Ada Ustaz pernah marah sama saya. Bukan Ustaz kita, Ustaz lain. Sampai ceritanya begini. Ustaz itu marah. Sampai dia mengatakan, itu setan kecil Firanda.
akhirnya ada orang Sulawesi, waktu belum zaman-zamannya apa? Belum zaman-zaman YouTube ya. Dia penasaran, mana setan kecil itu? Akhirnya dia datang pengajian, dia ketemu, wah ternyata setan besar. Dia menyangka anak setan kecil. Dia bilang, akhirnya kalau marah kemudian sampai mensetan-setakan orang ini bukan ustaz kita ya, ustaz kita enggak seperti itu kan. Tapi ada orang sampai pernah mencela saya dengan mengatakan Firanda setan kecil. Ini terjadi. Sampai orangnya cari anak, benar-benar datang cari anak jauh-jauh. Pengen tahu anak kayak apa gitu. Dulu masih ada audio saja, belum ada apa? Belum ada YouTube. Ternyata besar ya, ternyata besar. Oleh karenanya kalau kita ingin mengatakan ada pendapat lain, tidak usah sebut nama. Ustaz, bagaimana pendapat yang ini? Ya, tidak usah sebut nama. Ustaz, siapa yang ngomong gitu? Adalah Ustaz pokoknya. Tidak usah terpancing juga. Akhirnya apa? Namanya Ustaz manusia, dia punya ego. Dia punya ego. Akhirnya tatkala kita mengungkapkan pendapat tersebut, bisa jadi syaitan pas masuk dalam hatinya, maka dia merendahkan pendapat yang lain. Ini berarti kita mengadu domba apa? Guru-guru kita. Ini haram hukumnya. Kalau guru-guru kita sudah teradu domba, maka yang di bawahnya lebih. Maka tugas kita sebagai murid-murid menyatukan, bukan mencerai-beraikan apa? Para ustaz. Kalau ada seorang ustaz egonya naik, maka kita redakan. Jangan kita ikut memperpanas masalah, ya. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama masalahnya masalah khilaf. Ya, guru-guru kita ya semuanya berusaha dan berjihad, berusaha mencari kebenaran, dan mereka kita kenal dari dahulu sudah berdakwah ya. Kalau ada kesalahan baik guru-guru kita atau yang di bawahnya ya, tugas kita adalah meredam, bukan untuk mengadu domba. Karena yang paling gembira tatkala kita bermusuhan adalah setan. Setan bergembira dan ahlu syirik, ahlul bid'ah mereka gembira tatkala kita tercerai-berai. Makanya Rasulullah SAW tatkala mengirim Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada mereka berdua. Kata Rasulullah SAW, "Basyira wala tunaffira, yassira wala tu'assira, tatawa'a wala takhtalifa." Kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira, jangan membuat lari orang, mudahkan, jangan susahkan, dan hendaknya kalian berdua saling mengalah dan jangan berselisih. Ini kata Rasulullah SAW kepada dua orang ini dai. Hendaknya kalian saling mengalah dan jangan saling berselisih. Kalau ada yang memaksud, ya udah kita ngalah aja, jangan ngotot-ngototan demi kemaslahatan yang lebih besar. Baik para hadirin Allah Subhanahu, intinya ada dalam khilaf seperti itu ya. Dan ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya. Oleh karena kita sedih tatkala mendengar sebagian saudara-saudara kita khilaf gara-gara masalah-masalah yang sepele. Ada sebagian saudara-saudara kita khilaf gara-gara masalah televisi. Iya, ini televisi, ustaz muncul televisi, ini berarti ini, lazim hadis-hadis tentang haramnya gambar, tentang dosa besar orang yang melukis dibawakan kepada televisi. Tapi kau berpendapat demikian, tapi harus banyak ulama yang bolehkan. Banyak ulama kibar, ulama besar yang muncul di televisi. Contohnya Mufti Arab Saudi muncul di televisi. Contohnya Syekh Shalih Al-Fauzan muncul di televisi, dan banyak mufti besar yang Arab Saudi muncul di televisi. Ya. Kalau Anda berpendapat haram televisi, ya sudah pendapat Anda, jangan nonton TV. Sampai teman saya punya saudara cerita sama saya, kata dia, orang ini mengharam-haramkan kita nonton TV Roja, tapi dia nonton Metro. Ustaz, bagaimana ini? TV Roja haram, karena televisi tidak boleh. Metro dia nonton. TV-TV yang lain dia nonton. Ini kan enggak benar ya. Yang mengganti mengharamkan ya sudah. Ada yang mengharapkan sekolah dengan bentuk kelas-kelas. Ribut. Kenapa? Karena kelas-kelas bid'ah tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya, ini tidak paham, ini bukan tujuan, ini sarana. Di zaman Nabi juga enggak ada pondok, jangankan kelas, pondok pun tidak ada. Ya. Pondok itu sarana. Di zaman Nabi tidak ada ilmu nahwu dan sharaf. Tidak ada ilmu jarh wa ta'dil. Kenapa tidak perlu? Ilmu nahwu dan sharaf adalah ilmu untuk sarana mempelajari bahasa Arab. Di zaman Nabi semua pakar bahasa Arab, enggak perlu pakai ilmu nahwu dan sharaf, enggak ada sa'alu, enggak ada. Ba'piyah, ba'pau, enggak ada. Itu zaman sekarang tatkala orang tidak tahu bahasa Arab, ini sarana. Pondok pun demikian, kelas-kelas juga ini sarana saja ya. Sehingga mengatakan yang lebih afdal adalah bukan dengan kelas tapi sistem mulazamah, tanpa ada kelas, tanpa ada ujian bid'ah, ijazah bid'ah. Aduh repot kalau begini.
Ya ente bilang bid'ah ya sudah, apa? Yang ini bilang tidak. Yang bikin Jamiah Islamiyah siapa? Syekh bin Baz, Syekh Albani. Syekh siapa? Katanya siapa? Bukan Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, kalau enggak Syekh Muhammad Amin Syinqiti. 3 orang ini. Ini para ulama kibar di zaman tersebut yang bikin Jamiah Islamiyah, Universitas Islam Madinah, yang bikin kelas-kelas, yang bikin kurikulum, yang bikin ujian, mereka 3 orang ini. Ente tidak menghargai 3 orang ini. Sekarang ente contohnya, ente belajar di negeri Yaman. Di negeri Yaman ente belajar sama Syekh Muqbil rahimahullah. Syekh Muqbil rahimahullah keluaran dari Jamiah Islamiyah. Kok bagaimana ente kemudian mengatakan haram-haram, misalnya apa? Ujian haram. Orang yang sekolah di Universitas Islam Madinah itu berarti hanya mengharapkan beasiswa, ya. Tidak ikhlas waktu ujian mengharapkan nilai tinggi. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya dapati juga ada sebagian orang seperti itu, ya. Dia ini belajar di Universitas Islam Madinah. Dia belajar di Universitas Islam Madinah. Sama teman-teman kelas juga. Tapi sering gembar-gembor, di kelas itu enggak penting, yang penting di Masjid Nabawi. Bahkan guru-guru di Masjid Nabawi juga ngajar di mana? Bahkan gelarnya doktor-doktor, profesor-profesor. Terus dia bilang tidak penting belajar di kelas, yang penting di mana? Di halaqah-halaqah ilmu. Ini orang sebenarnya biasanya nilainya yang jelek. Makanya dia nilainya jelek, terus tinggal kelas, kemudian dia bikin isu seperti itu. Ente kalau nggak pintar nggak usah bodoh-bodohin orang. Udah ente bodoh-bodoh ngaku aja, nggak usah bodoh-bodohin apa? Orang. Oke, ini khilaf-khilaf seperti ini, saya katakan sangat-sangat tidak keren untuk dipeributkan. Gara-gara ada kelas atau tidak, gara-gara ijazah atau tidak, ya. Gara-gara televisi boleh atau tidak, ya. Ya enggak apa-apa ente bilang televisi haram, ente mengatakan sudah terserah ente, terserah ente. Ya, kita tidak menyuruh Anda untuk meyakini televisi halal, saya tidak suruh kok. Ente bilang haram ya sudah, tapi jangan ente sesatkan saya. Kalau ente sesatkan saya, banyak ulama yang keluar di televisi, ya. Bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita sedih terkadang gara-gara masalah-masalah sepele seperti ini, ya. Contoh lagi masalah sepele yang dari dulu sampai lebih dari 15 tahun ribut, sampai subhanallah gara-gara masalah sepele. Gara-gara ada yayasan di Kuwait memberikan dana kepada sebagian ustaz. Yayasan ini dikatakan yayasan enggak beres. Ustaz 3 ini atau berapa ustaz menerima dana tersebut. Nah, ustaz yang puluhan ini disuruh menyesatkan ustaz-ustaz tempat ini. Yang puluhan ini enggak mau, dikatakan sesat juga sama seperti yang ini. Padahal para ulama banyak membolehkan. Ya ente meyakini haramnya sudah, tapi banyak ulama yang membolehkan. Oh, para ulama tidak tahu yang membolehkan. Di para ulama berfatwa tapi tidak punya ilmu. Syekh Fauzan pernah ditanya tentang masalah ini, kata dia Nabi dulu menerima hadiah dari orang musyrik. Jangankan dari orang pelaku bid'ah, dari orang musyrik saja Nabi terima apa? Hadiah. Masalah seperti ini ribut sampai subhanallah. Kejadian nyata saya pas di Madinah. Ini pembicaraan sekitar 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu. Tiba-tiba ada yang telepon dari Indonesia. Ustaz Firanda, iya benar, ada apa? Ustaz, istri saya dibawa lari. Yang bawa lari siapa? Ipar-ipar saya, Ustaz. Kenapa? Karena saya baca buku Ustaz. Astagfirullah. Kalau saya robek aja buku saya, yang penting istri kembali. Cuma sampai segitunya gitu. Sampai segitunya. Saya bukan bela diri saya, maksudnya saya cerita. Sesat apakah saya sampai istrinya dibawa lari oleh ipar-iparnya gara-gara dia baca buku saya. Ya Allah subhanallah. Kalau khilaf, saya bilang kalau ente khilaf dengan masalah syirik atau tauhid, perkaranya tidak apa-apa lah ente khilaf, ente ribut. Ini masalah-masalah yang masalah fikih, masalah masalah yang sepele, ya. Kemudian kita ributkan sementara para ulama dada mereka sangat lapang dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah. Sekali lagi saya katakan ini biasanya gara-gara orang-orang yang baru ngaji, ya. Lebih semangat dari ustadznya, lebih kenceng daripada ustaznya. Saya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bagi kita sudah selesai sebenarnya. Ada khilaf ya begitu, terus mau diapain lagi? Ente berlapang dada, kalau ada khilaf ya sabar, ente boleh anggap salah saya benar, namun tidak boleh memaksakan apa? Memaksakan diri, memaksakan kehendak. Baik. Mungkin kita tambahkan ilmu sedikit tentang macam-macam khilaf. Khilaf secara umum ada 3 model. Ada tiga model. Ada yang para ulama mengatakan disebut dengan khilaf asyad. Khilaf syad yaitu khilaf yang nyeleneh. Ya, ini terkadang muncul pendapat dari sebagian ulama, bahkan sebagian salaf. Namun dia benar-benar menyelisihi dalil yang sangat
kuat sehingga dianggap oleh para ulama dengan khilaf yang syadz atau nyeleneh dianggap. Contohnya kita dapati ada sebagian ulama di kalangan salaf yang membolehkan berhubungan lewat dubur, ada. Namun kita bilang orang ini salah. Dia masih banyak kebaikan. Jangan kita berpegang teguh dengan apa? Pendapat dia. Contohnya ada juga di kalangan para ulama ya yang membolehkan misalnya nikah mut'ah, dia tidak tahu ternyata sudah mansuh ya. Maka jangan kita bilang ulama ini Syiah, tidak. Ya dia keliru. Paham maksud saya? Ini khilaf syadz. Khilaf syadz, makanya para ulama menyebutkan permasalahan khilaf disebutkan juga namanya khilaf syadz. Kenapa? Karena dia menyelisih ijma ulama. Ulama syadz tadi menyeleneh atau nyimpang. Kenapa? Cirinya dia menyelisih ijma ulama. Ulama sudah ijma haram mendatangi istri dari dubur, kemudian ada pendapat ternyata mengatakan boleh. Dia tidak tahu misalnya. Contoh seperti halalnya musik. Ini juga khilaf yang syadz, tidak ada. Ulama semua menyatakan ijma 4 mazhab dan masing-masing mazhab mengatakan ijma bahwasanya musik itu hukumnya haram. Kemudian ada sebagian ulama sekarang mengatakan oh boleh. Dengan berdalil pendapat Ibnu Hazm misalnya. Ibnu Hazm keliru. Pendapat dia menyelisih seluruh ulama dari 4 mazhab dan seluruhnya. Dengan menyelisih dalil, menyelisih para sahabat, menyelisih hadis yang sahih ya. Dan oleh karena dikatakan pendapat ini namanya syadz ya. Kemudian ada yang di bawahnya dikatakan khilaf dhaif. Khilaf dhaif ini benar-benar khilaf, tidak menyelisih ijma. Khilafnya benar-benar ada, namun dalilnya sangat lemah, tidak bisa dilawankan dengan pendapat yang lainnya. Contohnya seperti pendapat mazhab Abu Hanifah yang mengatakan boleh minum khamr kalau selain dari anggur. Jadi khamr itu bisa dibuat dari bermacam-macam kan, dari buah-buahan. Ada khamr dari anggur, ya, wine ya. Kalau khamr dari beras bisa atau tidak? Bisa. Dari singkong bisa atau tidak? Bisa ya. Nanti khamrnya apa? Beras enggak keren khamr beras. Lebih keren khamr anggur misalnya. Yang haram cuma khamr anggur, yang lain tidak mengapa. Meskipun seluruh mazhab sepakat kalau sampai mabuk haram. Meskipun selain dari anggur. Tetapi seandainya tidak sampai mabuk, pendapat mazhab Abu Hanifah selain khamr anggur boleh diminum kalau tidak sampai mabuk. Ini pendapat lemah. Karena hadis-hadis Nabi jelas, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah hukumnya haram. Bahkan tatkala turun ayat tentang pengharaman khamr di kota Madinah, kebanyakan khamr di kota Madinah bukan dari anggur, tapi dari korma. Maksud saya ini ada pendapat ya, namun lemah ya. Makanya para ulama dulu melarang kita disebut dengan tatabbu'ur rukhas atau madhabut talfiq. Madhabut talfiq itu madhab gabung-gabung. Oh ini pendapat yang lemah dari mazhab Abu Hanifah diambil. Mazhab dari mazhab Syafi'i diambil yang lemah-lemah, yang gampang-gampang diambil. Kalau dia ikut jadi zindik dia. Coba cari pendapat ulama, oh ini boleh berhubungan dari dubur. Oh ini boleh minum bir. Ini boleh. Diikuti semua jadi orang sesat. Ya. Jadi ustaz rusak ini orang seperti ini. Oleh karenanya kita tidak boleh mencari-cari pendapat-pendapat yang lemah karena pasti namanya ulama tidak maksum. Mereka pasti punya kesalahan-kesalahan. Jadi ini bedanya khilaf syadz dengan khilaf yang dhaif, yang lemah. Kalau khilaf syadz tadi menyelisih apa? Ijma. Ijma itu sepakat para ulama hukumnya demikian, dia selisihi. Paham? Kalau khilaf dhaif belum ijma. Ada khilaf tetapi khilafnya sangat tidak kuat. Yang khilaf yang kita toleransi itu khilaf yang ketiga namanya khilaful qawi. Khilaf yang kuat atau dikenal dengan para ulama dan khilaf mu'tabar. Dalilnya sama-sama kuat ya. Meskipun ada yang lebih kuat namun sama-sama kuat, dan ini banyak, dan kita boleh buka buku-buku fikih klasik, kita akan tahu itu masalah khilaf. Sampai sekarang juga masalah-masalah kontemporer juga timbul khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita tahu ini khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang kuat, maka kita berlapang dada. Baik para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan kalau kita dapati ya, adakah permasalahan khilaf dalam masalah akidah? Jawabannya ada. Ya, ada masalah khilaf dalam masalah akidah, namun bukan pada usulul akidah, bukan pada pokok-pokok akidah, tetapi pada furu'-furu' akidah, cabang-cabang akidah. Contoh seperti khilaf para ulama, para sahabat tentang apakah mayat bisa mendengar suara orang yang mengunjunginya selalu. Ya, ini khilaf di kalangan para sahabat. Khilaf juga di kalangan para sahabat, apakah mayat akan tersiksa dengan tangisan dari keluarganya?
jika dia tidak mewasiatkan untuk menangisinya, apakah mayat juga ikut tersiksa? Contohnya ini pada masalah akidah. Contohnya lagi para salaf dahulu, mereka khilaf apakah Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala tatkala Isra Mi'raj, ini juga khilaf. Namun dia bukan masalah usul. Usulnya kalau mengingkari Isra Mi'raj, ya itu enggak benar. Itu kafir. Kenapa mengingkari ayat Allah? Allah mengatakan Nabi Isra Mi'raj atau Nabi Isra. Ya. Tetapi kalau tentang masalah apakah Nabi melihat Allah atau tidak, maka ini cabang daripada masalah Isra Mi'raj. Paham maksud saya? Demikian juga khilaf, apakah Nabi waktu Mi'raj dengan tubuhnya atau dengan ruhnya saja? Khilaf juga di kalangan para ulama. Ini berarti ada khilaf-khilaf di cabang-cabang dari akidah. Dan ini juga tidak berarti kita sesat menyesatkan. Contohnya juga dalam masalah fikih. Masalah fikih ada yang usul yang tidak boleh dikhilafi. Seperti apa? Wajibnya salat, wajibnya zakat. Ya ini tidak bisa kita khilaf. Orang yang mengatakan salat tidak wajib ini bukan orang Islam. Tetapi kalau khilafnya salat Id wajib atau tidak, khilaf. Fardu kifayah atau fardu ain, khilaf di kalangan para ulama seperti itu. Ya. Jadi ini di antara model-model khilaf. Seperti apakah seorang tatkala safar dia boleh salat 4 rakaat ataukah hanya boleh 2 rakaat karena dia musafir? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk orang yang keras dalam hal ini. Bahwasanya seorang kalau sedang musafir tidak boleh salat 4 rakaat. Namun tatkala dia salat di belakang Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan sebagai wali, sebagai khalifah, dan Utsman ternyata salat 4 rakaat di Mina, maka Ibnu Mas'ud ikut 4 rakaat. Waktu ditanya, Anda mengingkari salat 4 rakaat, kok sekarang ikut imam 4 rakaat? Kata dia, al-khilafu syarr. Khilaf itu jelek. Ya. Khilaf itu apa? Jelek. Karena dia sebagai makmum, dia ikut sebagai terhadap imam. Dan ini para ulama menjelaskan kenapa Utsman bin Affan kok salatnya 4 rakaat. Sebelumnya Utsman salat 2 rakaat. Namun pada tahun tertentu dia salat 4 rakaat. Para ulama beri uzur kepada Utsman bin Affan. Kenapa Utsman bin Affan tatkala hajian banyak orang-orang Badui baru masuk Islam. Mereka hajian. Nah, kalau mereka melihat Utsman salat zuhur 2 rakaat, khawatir mereka pulang kampung salatnya 2 rakaat juga. Maka Utsman pun salat 4 rakaat. Ini antara uzur yang diberikan oleh para ulama kepada Utsman. Ada ijtihad yang membuat dia akhirnya keluar dari sunnah demi untuk menjaga sesuatu yang lebih penting agar orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang Badui, salat zuhurnya jangan 2 rakaat, tapi 4 rakaat kalau sudah pulang ke kampung. Ini diantara bentuk-bentuk khilaf. Adapun sebab terjadinya khilaf banyak. Saya tidak ingin bahas pada kesempatan hari ini panjang lebar. Sebab kenapa para ulama khilaf banyak. Khilaf dalam masalah usul fikih, khilaf dalam masalah pemahaman bahasa, khilaf dalam masalah melihat kenapa sebab terjadinya ilah, hukum ini apa, khilaf tatkala memandang ilah maka timbul lagi khilaf, dan banyak ya. Kalau kita ingin bahas banyak sekali. Bagi orang yang sering baca buku fikih, mereka tahu kenapa para ulama khilaf ya. Adapun tatkala adab kita sekarang, kita tadi adab tentang kita toleransi, ada adab-adab yang lain yang hendaknya kita perhatikan. Pertama, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang tatkala khilaf hendaknya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia benar-benar mencari pendapat yang lebih benar. Bukan dia mengikuti hawa nafsunya, bukan demi mementingkan yayasannya, bukan demi mementingkan pondoknya, bukan demi mementingkan organisasinya, bukan demi untuk membela gurunya, tidak, tetapi dia benar-benar mencari mana pendapat yang lebih kuat dari sisi apa? Dalil ya. Dan ingat, terkadang seorang khilaf terbawa hawa nafsu. Dia tahu sebenarnya tidak, kenapa dia khilaf, karena dia merasa dia direndahkan misalnya, sehingga dia mempermasalahkan masalah ini. Padahal dia itu ini masalah khilafiyah. Namun dia tetap keras-kerasan dalam masalah ini. Kenapa? Karena dia merasa dia direndahkan, merasa tidak dihormati. Padahal semua dari syaitan. Semua dari syaitan. Kalau anda tahu ini masalah khilafiyah, ya sudah, anda enggak usah ngotot. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Toh ini masalah khilafiyah, enggak usah mengikuti hawa nafsu. Kemudian anda harus tahu ya. Yang kedua, agar anda lebih ringan mengenai masalah khilaf, anda harus tahu bahwasanya sejak dahulu para ulama khilaf. Bukan anda saja yang sekarang khilaf. Para ulama sejak dahulu apa? Khilaf. Ya. Dan khilaf itu apa namanya? Tabiat, demikianlah terjadi khilaf. Orang yang satu ayah satu ibu saja khilaf, bisa khilaf, ya tidak? Dari air mani yang sama
dari sel telur dari keluar dari rahim yang sama, keluarnya khilaf. Bahkan kembar juga bisa khilaf, ya tidak? Mukanya sama, hidungnya sama, tingginya sama, yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan sunnah. Bisa atau tidak? Bisa. Ini padahal satu ibu, satu bapak, satu ini, satu sel telur, khilaf. Apalagi ente orang Jawa, ini orang Sulawesi. Gimana mau ya? Kalau ada khilaf ya wajar. Satu orang Indonesia, satu orang Arab. Kalau ada khilaf ya wajar. Jadi semua orang rindu untuk bersatu, namun belum tentu terjadi persatuan. Dan kita harus pasang dalam diri kita, khilaf itu biasa. Selama khilaf tersebut tidak sampai pada masalah usul akidah, maka kita hendaknya berlapang dada. Saya pernah waktu di musim haji ketemu dengan seorang doktor dari Riyadh, dan dia mengajari buku akidah. Tatkala di sela-sela waktu kita para dai yang penerjemah diajak belajar akidah sama dia. Sering saya tanya, "Syekh, bagaimana hukum begini dalam masalah haji?" Bagaimana? Saya ingat dia bilang, "Ya Firanda," kata dia, "masalah ini masalah fikih. Gampang," kata dia. "Ini bukan masalah akidah. Udah intinya enggak usah ngotot-ngotot masalah fikih. Orang bilang haram, bilang halal, ini masalah fikih." Ya. Masalah fikih udah tenang, ini masalahnya ringan. Ya, bukan masalah neraka, jahanam atau surga, tidak. Karena ini bukan masalah apa? Usul. Oleh karenanya dia mengajak kita toleransi dengan pendapat yang lain. Dan ini diterapkan oleh Arab Saudi. Arab Saudi tidak pernah memaksa para jemaah haji untuk ikut mazhabnya Arab Saudi dalam hajian. Tidak pernah dipaksa. Pengarahan ada. Tapi mereka bebas berhaji dengan model haji mereka. Arab Saudi hanya memfasilitasi. Silakan haji dengan cara kalian. Kenapa? Karena banyak sekali masalah khilaf yang tidak bisa dipaksakan. Yang tidak bisa dipaksakan. Jadi, tatkala kita tahu bahwasanya khilaf masalah yang tabi'i sekali, ya, jangankan kita memahami dalil, kita saja kalau kita masuk dalam satu yayasan, ya nggak usah ada yayasan. Misalnya ada ustadz mau bikin pengajian, terkadang kita khilaf di antara panitia, itu tidak. Sama-sama ingin mencari kebaikan atau tidak? Sama-sama. Misalnya mengatakan, ustadznya tidur di sini, enggak, ustadznya di rumah saya saja, enggak, ustadznya di hotel. Ya, rumah kamu kurang bagus, enggak, kalau di rumah saya bisa lebih servis. Intinya, ini masalah dunia, kita bisa aja khilaf dan sama-sama cari kebaikan atau tidak? Sama-sama cari, bisa khilaf, apalagi masalah-masalah yang lain. Dalilnya tidak jelas, dhaif atau tidak, bagaimana pengarahan para ulama, sudut pandang yang berbeda, maka khilaf itu sangat mungkin terjadi. Kemudian perkara yang harus kita hindari, jangan terburu-buru untuk menyatakan suatu permasalahan itu ijma'. Ini ijma' ulama, belum tentu. Ente cek dulu, ente nggak pernah belajar atau bilang ini apa? Ijma'. Karena kalau orang menyelisih ijma' berarti khilafnya syadz, tidak dianggap. Tadi sudah kita jelaskan kan? Maka jangan terburu-buru kita mengatakan telah ijma' ulama. Telah ijma' ulama. Ternyata ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Jangan terburu-buru, ini permasalahan yang jelas sekali, kalau orang menyelisih berarti sesat, enggak juga. Jangan terburu-buru kita segera mengatakan permasalahannya demikian. Ternyata permasalahannya ada khilaf di kalangan para ulama. Oleh karena dituntut kepada artinya para orang-orang yang belajar agama untuk jangan terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru dalam memvonis misalnya. Kalau masalah khilafiyah maka kita berlapang dada. Kemudian juga kalau terjadi khilaf, kita harus tahu sebenarnya tahrirul mahallin niza, kita khilaf dalam masalah apa? Masalah yang paling inti kita khilafkan apa? Bisa jadi kita banyak permasalahan yang kita setuju, namun kita ributin, ternyata inti permasalahannya di sini loh. Disebut oleh para ulama dengan tahrir mahallin niza. Kita harus tahu mana sih permasalahan pokok yang kita ributkan antara saya dan Anda. Ya. Karena ada permasalahan-permasalahan lain yang kita anggap khilaf, ternyata tidak khilaf, ternyata terfokuskan pada satu permasalahan tertentu. Kemudian jauhi ta'assub. Anda sekarang dengar pendapat ustaz Anda, memuaskan penjelasannya. Anda dengar ada ustaz lain, loh pendapatnya lain. Anda jangan langsung merasa ustaz itu ngawur, jangan dulu. Jangan ta'assub sama ustaz Anda. Coba Anda kalau ingin tahu pergi ke ustaz yang lain, tanya dalilnya. Kalau enggak, ente yakin ustaz Anda benar, tidak perlu menyalahkan ustaz yang lain. Kalau itu ternyata masalah apa? Khilaf. Ya. Bagaimana ustaz Anda bisa ketahuan salah kalau Anda keluar? Kalau Anda enggak pernah keluar, ya itu yang paling top satu-satunya. Kenapa Anda tidak pernah belajar sama ustaz yang lain? Itu dari situ yang didengar. Ya wajar. Maka saya bilang jangan terburu-buru untuk membodoh-bodohkan ustaz yang lain, jangan ya.
Ya, terkadang sebagian ustaz mungkin gayanya mantap ya, penyampaiannya mantap, kemudian kita akhirnya merendahkan yang jangan. Ya, nanti coba dengar dulu dari yang lain, sudut pandang yang lain. Toh kita yakin ustaz kita tidak maksum. Toh kita tahu ustaz kita juga punya salah. Entah salah dalam menyampaikan, entah salah dalam akhlaknya, entah salah dalam manusia. Dia manusia sebagaimana ustaz dan yang lain juga manusia. Maka hindari ta'assub. Ta'assub itu jelek. Ta'assub itu jelek. Ta'assub sama sahabat saja jelek. Ta'assub sama sahabat jelek. Kalau mau ta'assub sama Nabi, yang boleh ta'assub cuma sama siapa? Nabi SAW. Ta'assub sama sahabat jelek. Ta'assub sama ulama juga jelek, apalagi ta'assub sama ustaz. Ya. Maka ini jelek. Kemudian di antaranya tatkala kita menghadapi khilaf harus berbaik sangka. Berbaik sangka. Ya, mungkin pendapat dia begini, menurut kita salah, namun mungkin dia punya cara pandang yang lain. Saya yakin dia tidak mengikuti hawa nafsu. Jangan itu. Orang itu berpendapat demikian karena ikut hawa nafsu. Jangan begitu. Jangan begitu. Mungkin menurut dia dalilnya kuat sehingga dia berpendapat demikian. Jangan segera kita memvonis orang ini ikut apa? Hawa nafsu. Tapi kita berhusnudzon dan berprasangka baik kepada orang yang menyelisih kita. Dan yang terakhir, kalau Anda mau silakan berdialog, namun dialog yang ilmiah. Ya, dialog ilmiah. Jangan Anda meyakini suatu berkata ente habisi, tidak. Dari awal dialog, dalilnya mana? Dengan lembut-lembut, saya kok lebih condong pendapat ini. Jangan ente buka ente ngawur, saya benar. Saya sudah marah sejak awal. Jangan gitu. Kita bilang sama ya ukhti misalnya, ya akhi, saya kok lebih condong pada pendapat ini ya, dengan bahasa yang halus. Ente ngawur, kalau dia saya tidak ngawur, saya cuma mau tanya. Tapi kalau salah satu di antaranya sudah naik pitam, tidak akan jadi dialog, pasti ribut isinya. Kenapa? Awalnya bukan ingin mencari kebenaran, tapi dia sudah kebenaran yang dia yakini dan dia tidak boleh kalah. Kalau begitu namanya bukan dialog, ya, ngotot-ngototan namanya. Jadi sering terjadi di antara ikhwan-ikhwan tidak punya adab dalam berdialog. Baru lewat SMS sudah ngawur, lewat WhatsApp sudah apa? Ngawur-ngawuran. Belum ketemu langsung tonjok-tonjokan mungkin. Oleh karenanya, ya, terkadang kita harus belajar adab lebih banyak ya daripada belajar ilmu. Belajar ilmu kebanyakan enggak punya adab juga ngaco. Jadi silakan berdialog, ini wajar dan itu masalah ilmiah. Wajar kita untuk berdialog, hiwar, tapi ingat dengan adab, dengan saling menghargai pendapat yang lain. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan di hadapan kita ini bodoh, apa jelek, enggak. Dia juga berniat baik sebagaimana kita. Dengan demikian maka kalau ada khilaf insyaallah tentu saja kita tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian ya. Dan sungguh indah ya, ada suatu asar. Mudah-mudahan saya dapatkan asar tersebut ya. Banyak ya asar-asar para salaf ya tentang masalah ini. Kata Yunus, dia berkata, "Ma ra'aitu aqala min asy-Syafi'i." Aku tidak pernah melihat orang yang lebih berakal daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Nazartuhu yawman fi mas'alatin. Saya pernah mendebat Imam Syafi'i dalam suatu permasalahan. Tsumma tafarraqna. Kemudian kami berpisah. Setelah ribut, setelah debat, bukan ribut, debat dalam suatu permasalahan agama, kami pun terpisah. Walaqituhu, maka suatu hari kami bertemu lagi. Fa akhadha bi yadi, tsumma qala, kemudian dia memegang tanganku. Bayangkan, setelah ribut dalam suatu masalah. Setelah jidal, setelah munazarah ternyata jidal. Maka Imam Syafi'i memegang tanganku, kemudian dia berkata, "Ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah?" Wahai Abu Musa, apakah tidak bisa kita menjadi saudara meskipun kita tidak sepakat dalam suatu permasalahan? Ya, kalau kita sudah tidak cocok itu harus ribut, kan enggak harus. Ya, masih banyak yang kita sepakati. Menurut ente bahwasanya puasa Arafah harus ikut Saudi. Menurut saya harus ikut wanita Arab Saudi. Udah, kita tidak cocok masalah ini, kan yang lain masih cocok. Sama-sama suka-suka, sama-sama cocok suka kambing. Apa masalahnya? Ente makan kambing, Anda makan kambing. Ente mau nyembelih besok atau sekarang, sama-sama kita makan kambing ya. Jadi jangan dilihat pada yang ribut-ributnya aja. Banyak permasalahan yang masih kita cocokin. Saya pernah nulis buku tentang apa namanya? Yang tentang perjalanan dari Roja menuju dari Madinah menuju Roja, tentang Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya, di situ saya ceritakan banyak. Ada orang kirim email sama saya. Ustaz, setelah saya baca buku antum, Ustaz, ternyata saya dapati saya sama dengan Syekh Abdul Razak. Apa samanya? Sama-sama suka durian katanya. Jadi maksud saya para hadirin,
Jadi kalau ada khilaf ya wajar. Jangan satu khilaf bikin kita yang 100 kita cocok gara-gara satu ini 100-nya buyar semua. Jangan begitu. Jadi sudah enggak. Kalau ente sudah ngejut sama dia, jangan juga bahas itu terus. Sudah tahu dia enggak ngeyel, sudah ente ngeyel dia ngeyel, jangan bahas masalah yang lain. Kita enggak usah bahas ini. Nanti ribut lagi. Udah bahas yang lain saja. Kita mau kuliner kemana? Enggak usah bahas ini. Masih ada 100 yang kita cocok, jangan ribut buyar semua gara-gara satu masalah. Jadi kita berakal sedikit. Nah, kalau kita ribut, yang senang setan, yang senang iblis, dakwah enggak jalan. Dakwah enggak. Saya ingatkan kepada para hadirin, kalau ada benih-benih perpecahan, jangan dibesarin, tapi berusaha untuk dihilangkan benih-benih tersebut, ya. Karena bisa jadi seorang ustadz tersetir oleh Anda. Hati-hati. Ya, Anda yang ngompor-ngompori, ya. Hati-hati, terutama ring satu para ustadz, ya. Ada ustadz ini teman-teman ini misalnya. Jangan sampai ring-ring ini memprovokasi ustadz untuk apa? Ribut, dan harus saling memberi uzur kepada yang lain, saling menyayangi. Bahwa kita semua sekarang dalam rel dakwah, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Kalau ada yang salah saling dinasihati, ya, bukan menjatuhkan dan merendahkan. Wallahu alam bishawab. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, saya persilakan. Ustaz, bolehkah seorang suami selalu menyindir? Ini bukan masalah khilafiyah, ya. Ustaz, bolehkah seorang suami selalu menyindir istri mengenai mantan teman dekatnya? Bagaimana hukumnya dan solusinya supaya tidak menyindir masalah yang sudah tidak penting? Ya, nanti tunjukkan. Nanti sebenarnya gini, sampaikan aja kepada suamiku, kamu kok suka nyakiti hati saya? Baik-baik ngomongnya, jangan teriak-teriak. Ya, di tempat tidur, bawa roti, dipijit-pijit suami, baru ngomong. Itu teman saya sudah saya lupakan. Kamu satu-satunya sekarang di hatiku. Jangan diulang-ulang lagi. Saya sakit hatiku. Suami masih maafkan istriku, masih berubah. Jadi maksud saya harus tahu caranya lah, ya. Jadi kalau langsung teriak-teriak, suami marahin, kamu mau ngomong ya, jangan. Suami nggak mau dengar seperti itu. Ya, apa kata orang, lelaki tekuk lutut di bawah kerling wanita. Bukan dengan kekerasan. Nanti mau adu panco sama suami pasti kalah. Mau adu teriak-teriakan suara, suami nggak mau dengar ente teriak-teriak. Anti teriak-teriak makin rendah di bawah dia. Tapi kalau anti lembut, anti ramah, kemudian pijit-pijit dia, insya Allah ya engge-engge aja dia. Coba aja kalau nggak percaya. Bagaimana sikap kita kepada saudara kita yang kebelasan dalam menyikapi masalah ikhtilaf, sehingga ketika kita mengatakan ini bidah, mereka mengatakan ini khilaf. Jangan ribut. Seperti puasa Rajab dan lain-lainnya. Kita bilang ya. Makanya saya bilang perlu kita mengangkat pendapat ulama Syafi'iyah misalnya mengatakan ini adalah bidah, tidak ada contohnya. Kita bilang hadis yang kau dapat seperti Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi tegas dalam sebagian masalah yang di situ salah para ulama. Seperti Imam Al-Ghazali salah dalam masalah kalau nggak salah puasa ragaib. Hadisnya hadis palsu atau hadis lemah. Maka Imam Nawawi keras dalam masalah salat ragaib. Itu salat di malam Jumat pertama di bulan Rajab 6 rakaat kalau nggak salah. Imam Nawawi mengatakan ya, ini bid'ah yang mungkar, ya. Bid'ah yang mungkar. Contohnya juga seperti salat malam nisfu Sya'ban, hadisnya lemah atau hadisnya palsu. Maka Imam Nawawi juga tegas bahwasanya salat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah yang mungkar, ya. Maka perlu kita jelaskan ini dalilnya tidak ada, dalilnya tidak benar, ya. Ya perlu kesabaran, ya. Tidak semua yang khilaf itu kemudian kita bolehkan, tidak. Ya. Terutama khilaf-khilaf yang ngawur. Ya kalau kita semua khilaf bolehkan, ada orang juga khilaf, ada yang bilang Tuhan itu tidak ada. Ya repot seperti itu. Ya. Tapi kita harus tahu mana khilaf yang kuat. Kalau khilafnya lemah, kita boleh menjelaskan tidak benar. Kalau khilaf kuat baru kita toleransi. Ustaz, mohon pencerahannya bagaimana sebenarnya tentang ISIS yang memproklamirkan sebagai daulah Islamiyah dan bahkan mengatakan wajib berbaiat kepada khalifah, sementara kenyataan info dari banyak media justru ISIS banyak bertentangan dengan syariat. Seperti mudah mengkafirkan, mudah membunuh, bahkan mujahidin dipenggal. Iya, ISIS ngawur. Mengkafirkan dengan sembarang mengkafirkan. Saya katakan kejadian yang baru-baru saja terakhir 2 hari yang lalu kalau nggak salah, pengeboman di masjid di tempat tentara angkatan darat, kalau nggak salah angkatan darat di Arab Saudi di Abha. 200 orang sedang sholat, lagi ruku,
sujud terakhir lagi bukan ruku. Rakaat terakhir mau sujud dibom, 20 orang mati. Baik, cari surga ngebomnya rumah Allah dibom. Ya, rumah Allah apa? Dibom. Apa? Begini cara mencari surga. Yang dibom orang lagi sholat. Ini ISIS, kerjanya ISIS ini. Kenapa dia meyakini Arab Saudi kafir masalahnya? Kafir dan seluruh aparat kerajaan Arab Saudi semuanya kafir, termasuk ini tentara-tentara membela Haramain. Mereka berjuang, berjihad di jalan Allah, melawan orang-orang Syiah supaya menjaga apa? Keutuhan Haramain, Madinah dan apa? Dan Mekah. Kemudian dibunuh oleh orang ISIS. Islam apa seperti ini? Sampai imamnya diwawancara, dia mengatakan, lihatlah ini masjid, ya, ada halaqah tahfidz Quran. Kemudian dia buka Quran yang berlumuran darah. Ini Quran, kata saya tahu ratusan kali dikhatamkan Quran ini. Ya, dia bilang Quran ini ratusan kali dikhatamkan, sekarang berlumuran apa? Dengan darah, hancur-hancuran, rusak-rusak ya. Makanya dia bilang ISIS ya, yang ngawur, kalau ngawurnya sudah total jelas mengkafirkannya luar biasa ya. Ya, akhi, kalau orang-orang di Madinah dikafirkan, orang-orang Mekah dikafirkan, apalagi orang-orang di Tebet sini ya, jelas kafir lah. Jadi saya kadang berpikir, ini subhanallah, Allah mengatakan tentang surga, jannatin arduha samawati wal ard. Surga itu seluas langit dan bumi. Kalau surga seluas langit saja, orang ISIS mungkin cuma 5.000 orang. Enggak, masuk kalau surganya seluas bumi saja cuma 5.000 orang, masih banyak tanah kosong. Apalagi seluas langit dan bumi, apalagi lebih luas daripada langit dan bumi. Ente masuk surga cuma 5.000 orang, yang ini kemana ini? Kemana miliaran ini orang Indonesia saja ratusan juta, kemana semua? Kafir semua. Mana rahmat Allah Subhanahu wa taala ya? Maksudnya gimana otak mereka orang yang dibom penampilan coba imamnya jenggotan, kemudian mata kaki, cuma gara-gara orang Saudi bom. Sebelumnya lagi saya sempat nonton klip dari ISIS. Jadi dia mengatakan apa? Bunuhlah kerabat-kerabat kalian yang murtad. Maka diterapkan oleh orang ISIS. Anak muda ngebom pamannya sendiri gara-gara pamannya tentara. Sebelum ngebom dia mengatakan, saya ingin memberi syafaat kepada ayah dan ibu saya di surga. Kemudian dibom diri, pamannya mati. Saya masuk di Twitter pamannya, ternyata pamannya baik, sering menyebarkan kajian pengajian, ayat Al-Qur'an, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikafirkan. Oleh karena aneh, orang-orang yang kerjaannya ngebom, kalau mereka ngebom di tempat pelacuran ya masih mending ya, meskipun ngawur juga ya. Yang dibom lonte-lonte mungkin, itu salah juga ya. Ini yang dibom orang-orang lagi sholat. Ada hafal Quran dibom, gimana? Yang dibunuh orang hafal Quran, ulama dibunuh. Dari mana seperti ini? ISIS enggak ada ulamanya. ISIS itu berdiri tanpa ulama dan tidak boleh, kata para ulama, tidak boleh husnudzon sama mereka, tidak boleh ada nilai-nilai pembelaan, enggak boleh. Saya bertanya, bagaimana hukum ISIS? Wah, saya tidak tahu, mungkin mereka benar. Ini pendapat ini bahaya seperti ini. Oh, mungkin mereka benar. Enggak ada mereka, bagaimana ente bilang mungkin? Mereka sudah bunuh banyak orang. Mujahidin di Suriah dibunuh. Orang-orang dibunuh, dipenggal, dan orang-orang kafir mereka sengaja mengupload seperti ini, mempublish seperti ini. Kenapa? Karena agama yang paling tersebar di dunia ini agama Islam. Tidak bisa dibendung. Nah, untuk membendung ajaran Islam tersebar dengan seperti ini, mereka pelihara orang-orang seperti ini. Ya, karena kebanyakan Islam masuk di alam semesta ini dengan akhlak. Di Amerika banyak orang masuk Islam dengan akhlak. Di Inggris banyak orang masuk Islam dengan apa? Akhlak. Di mana-mana, Indonesia juga ente-ente dulu masuk Islam gara-gara akhlak juga. Ya. Sekarang ingin dirubah Islam agama rahmat jadi agama apa? Kejam. Ya, ini gara-gara ISIS. Oleh karenanya saya katakan tidak diragukan bahwasanya mereka memiliki sifat-sifat khawarij, harus kita jauhi ya. Ada perkataan seorang ulama bagus sekali tentang ISIS, coba apakah masih ada atau tidak? Jadi ada sebagian ulama menulis ya, Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan bertanya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dahulu orang-orang jahiliyah mereka membunuh anak-anak wanita mereka. Nanti di hari kiamat anak ini akan ditanya, kenapa mereka dibunuh? Orang-orang disiksa di neraka jahanam gara-gara membunuh apa? Anak wanita mereka. Sekarang bagaimana yang dibunuh adalah orang-orang yang sedang sholat, yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam salat dibunuh. Kemudian pembunuhan tersebut terjadi di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat mengerikan. Intinya para hadirin yang Subhanahu wa taala, ya
Jangan pernah mensikapi dengan lemah lembut terhadap mereka, ya. Karena kita mengatakan mungkin mereka benar, ini seperti ini bahaya. Ya, orang semakin biarin aja, jangan biarin aja, bahaya ya. Bahaya. Karena kerusakan yang mereka lakukan tidak mampu dilakukan oleh orang-orang kafir. Saya katakan, kerusakan yang dilakukan mereka terhadap kaum muslimin tidak mampu dilakukan oleh orang-orang kafir. Bagaimana hukum istri yang diajak suaminya untuk ikut daulah Islamiyah di Suriah? Ikut ISIS. Jangan ikut, hukumnya haram ikut. Mau pergi sendiri, ya. Ya. Kalau istrinya akhirnya ikut juga, ada cerita tentang seorang juara bela diri, juara boxing bebas ya. Dia sadar, kemudian dia pergi ke ISIS gabung, ingin ikut berjihad. Dia berjihad dalam beberapa peperangan. Qadarullah ternyata terakhir peperangan dia berperang melawan orang-orang juga jenggotan seperti dia. Jenggotan dan cingkrangan seperti dia. Maka dia berhenti kaget. Ternyata dari saudara-saudara dari Suriah. Akhirnya dia berusaha lari, akhirnya ketangkap. Akhirnya dibunuh, dipenggal, tempat disempat nulis soal tulisan. Kenapa? Dianggap dia telah murtad, lari dari apa? Peperangan. Dan orang kalau sudah musis nggak mungkin lari, akan dibunuh. Kenapa? Kalau ada yang boleh lari, tidak akan jalan. Jadi mereka dibangun di atas kekerasan. Ada yang macam-macam ragu-ragu dibunuh. Ya, harus kencang terus. Ya akhi, di zaman Nabi SAW ada orang munafik mencela Nabi. Sebagian sahabat mengatakan, kalau tidak salah Umar, ya Rasulullah, da'ani adrib unuqa hadzal rajul. Ya Rasulullah, biarin saya penggal kepalanya. Kata Rasulullah SAW, jangan. Nanti orang-orang bilang Muhammad bunuh sahabatnya. Coba Rasulullah SAW perhatikan, jangan sampai citra Islam jelek. Padahal orang munafik boleh dibunuh enggak? Boleh, dia mencela Nabi. Orang ini jelas kafir, di neraka jahanam paling bawah. Namun Nabi larang untuk bunuh orang ini. Kenapa? KTP-nya Islam. Jangan sampai orang di luar mengatakan Muhammad membunuh apa? Saudaranya. Sekarang ini bunuh orang dimasukkan dalam apa? YouTube. Ya gimana kemudian orang masuk Islam enggak jadi masuk Islam? Lihat Islam modelnya kayak gitu. Ustaz, kalau dalam rumah tangga suami sudah kerja dan istrinya ikut kerja juga, boleh tidak? Ya, istri di rumah ya. Istri jangan kerja kecuali kalau darurat. Kalau darurat lain cerita. Suami udah kerja enggak cukup juga. Ya, tapi kalau suami udah kerja bukan enggak cukup tapi pingin kaya raya, istrinya suruh kerja, jangan. Jangan, enggak boleh. Udah cukup alhamdulillah, anak bisa sekolah, udah punya rumah, udah punya mobil, ngapain kerja lagi? Tugas di rumah sangat besar. Ya, suami pulang siapa yang ngelayani suami? Istri juga capek sama-sama KO. Kemudian siapa ngurus anak-anak? Kapan ibu juga membaca Quran? Kapan mau sholat duha? Kapan mau sholat tahajud? Kapan masjid suami, bangunkan suami untuk sholat tahajud kalau kerja juga? Belum fitnahnya di luar. Saya baru dapat kasus kemarin. Dan sudah berulang-ulang kasus seperti ini. Perempuan kerja, jatuh cinta sama lelaki lain. Ya wajar lah. Sekarang dia kerja, dia mungkin berpenampilan cantik ya. Ada lelaki lain. Kalau enggak dia yang naksir, laki-laki yang naksir. Ya kalau pada wajahnya biasa-biasa aja mungkin lain cerita ya. Tapi kalau dia agak cantik sedikit ya. Meskipun dia biasa-biasa, pasti yang ada juga yang wajah biasa suka sama dia ya. Jadi dia ke sana, kalau dia enggak suka laki-laki. Sekarang antum bayangkan bagaimana psikologi seorang wanita. Suaminya kerja, gajinya rendah. Aduh, suamiku ini ya, dia kan ada mangkal kan. Kerja ketemu cowok, saya undang makan bareng saya, naik mobil, dia pasti ada sosok yang bagus. Ini jelek suami saya ini. Dan sangat mungkin terjadi. Dan banyak terjadi seperti ini. Ya, kalau orang bisa rusak gara-gara Facebook, ketemu teman lamanya di Facebook, apalagi ketemu langsung di kantor dan macam-macamnya. Jadi saya katakan seorang wanita jangan kerja, ya kecuali darurat lain cerita. Saya bilang darurat enggak cukup ya gimana lagi? Itu pun dia harus bertakwa kepada Allah, jangan dia berhias tatkala kemana? Ke kantor ya. Yang biasa-biasa saja, kalau berhias di rumah. Ya. Tapi kalau ternyata sudah cukup hanya ingin kaya raya, maka saya takut dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, tadi kalau saya tidak salah dengar Ustaz bilang kredit termasuk khilaf. Ya benar ada khilaf. Syekh Albani menganggap itu riba. Namun pendapat yang kuat jumhur ulama itu bukan riba ya. Maksud saya bukan riba itu kalau riba, kalau dia kredit, jadi ada dua pilihan. Ini yang bukan riba ya. Kalau bayar kontan 5 juta. Kalau bayar cicilan 1 tahun 6 juta. Kalau cicilan 2 tahun 7 juta misalnya. Kalau gitu saya pilih cicilan 2 tahun, ini enggak jadi masalah.
Menurut Syekh Albani ini juga riba. Enggak boleh, ya. Menurut para ulama ini enggak riba, ya. 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 Namun menurut Syekh Albani adalah riba karena dia memahami suatu hadis dan itu pemahaman beliau rahimahullahu taala, ya. Jadi tadi maksudnya seperti itu. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan pertemuan kita ini sebagai pemberat amalan kebajikan kita di akhirat kelak, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, dan semoga Allah mempertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.